selamat datang di podcast Bersegi, berbincang seru tentang gizi. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik nih yang mungkin relate buat kita atau teman-teman semua yang mahasiswa, yaitu dampak aktivitas akademik terhadap pola makan yang tidak teratur. Di tengah kesibukan kita sebagai seorang mahasiswa, sibuk jadwal perkuliahan, teman-teman mungkin yang ikut organisasi yang organisasinya padat, dan mungkin kakak-kakak semester akhir nih, semester 8 yang sibuk sama skripsinya, jadi lebih sering mengabaikan jadwal makan. Dan tentunya mungkin teman-teman lebih sering ngemil-ngemil snack-snack ringan, atau mungkin teman-teman lebih sering ngemil kopi nih. Nah, teman-teman sendiri tahu itu tuh sangat berdampak buruk buat konsentrasi kita, energi kita, dan juga tentunya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, lebih rinci lagi, hari ini kita kedatangan seorang narasumber cantik kita hari ini yang mungkin akan berbagi pengalamannya dan sudut pandangnya sebagai mahasiswa gizi. Halo Kak, selamat datang di podcast. Terima kasih. Oke, sebelumnya kita belum kenalan nih kayaknya. Sebelum kita mulai ngobrol lebih lanjut nih teman-teman sama kakak cantik ini, boleh dong Kak kita kenalan nama lengkap, nama panggilan, atau mungkin semester berapa dan kesibukannya seperti apa. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Mirwati Sukami, biasa dikenal sama teman-teman semua Nana, biasa dipanggil Nana. Saya jurusan gizi, Fakultas Ilmu Mataram, sekarang sedang duduk di semester 8. Iya. Kebetulan sekarang semester 8 dan lagi prepare UKOM sama ISE, jadi biasanya kita juga punya jadwal ke kampus untuk kegiatan pengayaan. Pengayaannya itu dari pagi sampai sore juga, sama seperti adik-adik semua yang sibuk di kampus ya. Oke, nah teman-teman, di tengah padatnya Kak Nana sekarang, padat tadi UKOM ya, ada pengayaan juga bahkan sampai sore. Nah, berarti Kak Nana nih hari ini nih relate nih sama pembahasan kita tentang bagaimana pola makan yang tidak teratur karena aktivitas akademik. Betul, sangat relate banget pastinya. Kak Nana sendiri sebelumnya organisasi juga. Iya, organisasi. Waduh, mantap nih sibuknya sebenarnya. Dari semester 1 sampai semester 8 ini sibuk terus nih kayaknya. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita lanjut aja ke topik. Iya, boleh. Oke, kita berbincang santai-santai aja. Iya, sama-sama aja. Nah, tadi kalau kita bahas soal pola makan tidak teratur, menurut Kak Nana sendiri seperti apa sih pola makan tidak teratur itu? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pola makan tidak teratur, pasti yang pertama yang terbesit adalah waktu makan atau frekuensi berapa kali kita makan, ya kan? Tapi kadang juga jarang memperhatikan jenis makanan sama asupan gizi yang kita makan kayak gitu. Padahal sebenarnya makan yang teratur itu meliputi jenisnya, ada jadwalnya, ada juga jumlah yang kita makan, kayak prinsip 3J. Prinsip 3J ini sebenarnya diberlakukan ke pasien diabetes mellitus supaya pola makannya lebih terjaga. Tapi kita juga sebagai orang sehat tidak salah untuk menerapkan prinsip tersebut kayak gitu. Prinsip itu biasanya meliputi jam makan kita yang harus konsisten. Misalnya pagi ini kita harus makan jam 7, besoknya juga kayak gitu jam 7, lusa juga kayak gitu. Terus meliputi jenis, kan nggak mungkin kita makan pagi cuman makan geprek pagi, siang, sore, malam kan? Itu kan nggak ada. Kita sebagai gizi kan kita memperhatikan 5 beta, ada karbohidrat, ada protein hewani, nabati, sayuran, dan buah. Itu kan meliputi jenis apa yang kita makan. Terus yang terakhir ada juga meliputi jadwal jenis dan jumlah yang kita makan. Mungkin kalau kita berbicara jumlah yang kita makan, sebagai ahli gizi kita pasti berbicara tentang jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan, betul kan? Tapi rasanya terlalu komplikated atau terlalu berkepanjangan kalau kita benar-benar membahas secara personal kebutuhan yang kita makan dengan aktivitas kita sehari-hari. Karena kan makin kebutuhan itu kan mempertimbangkan aktivitas sehari-hari kita juga gitu. Jadi kita bisa lihatnya dari porsi yang kita makan. Porsinya balik lagi ke tadi yang 5, harus ada 5 komponen yang pada saat satu kali kita makan. Berarti harus lengkap semua itu 5 Iya, komponen. diusahakannya begitu. Oke, berarti tapi ada porsinya sendiri kan? Iya. Nah, itu yang menarik Kak. Tadi yang Kakak bilang itu porsinya kadang emang nggak harus sesuai kan, tapi diusahakan. Nah, Kak Nana sendiri nih, sebelumnya pernah nggak mengalami pola makan tidak teratur itu
dan biasanya kapan kalau boleh tahu? Kalau ditanya pernah nggak pernahnya udah pasti pernah ya, pasti ngerasain dari apalagi Poltekkes yang 60%-nya praktik, 40%-nya teori. Dari pagi misalnya ada kelas pagi sampai jam 11 atau sampai jam 12, dikasih istirahat 1 jam, jam 1-nya praktik, jam 1 praktik. Istirahatnya bisa dipakai buat sholat aja. Makan kadang kita lupa, jadi pagi sampai siang itu teori, terus nanti istirahat yang seharusnya istirahat makan dan sholat, tapi kadang kita cuman sholat karena kan nanti jam 1 bisa ada praktik. Teman-teman pasti lihat banget kalau praktik itu kita nggak boleh kalah start dari kelompok lain, ya kan? Harus cepat-cepat datang di lab, rasanya kayak pengen ngambil semua alat kita yang lengkap, terus bahan kita harus lengkap kayak gitu kan, harus lengkap, jadi nggak boleh telat. Harus kayaknya harus jam 12 tuh nggak langsung masuk, harus ngekip tempatnya kan kayak panci gitu ya. bener. Terus kan habis itu misalnya kan praktiknya lama, terus nanti responsinya sore hari kalau syukur-syukur misalnya kalau menu yang dimasak tuh bisa kemakan kan, tapi kan biasanya kalau menu itu nggak semua bisa dimakan, tidak ada skip, kita cuma icip yang bikin kenyang, Itu bikin ngambung aja. terus habis responsi nanti yang teman-teman organisasi tapi sebenarnya rapat itu fleksibel ya, bisa kita makan kayak gitu, tapi kan kita lupa dari pagi itu udah sore, kita baru makannya di sore hari. Kan rapat bisa kita izin makan kayak gitu kan, masih fleksibel walaupun emang nggak boleh makan saat kita rapat kayak gitu. Jadi kan kita rapatnya baru sore. Nah di masa-masa itu saya juga merasakan kayak gitu persis seperti apa yang saya ceritakan. Berarti pure pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Iya benar. Berarti tergantung dari kita sendiri kan. Tapi kalau ada nih dari teman-teman yang lebih memprioritaskan tugas kuliah, jadwal nih kayak tadi tuh lebih milih ngejar-ngejaran, kejar-kejaran panci ya, lebih milih rebut-rebutan itu. Nah menurut kakak tuh kenapa hal itu bisa begitu? Kenapa mereka lebih memilih untuk mengejar kesibukan mereka itu dibanding dengan makan tadi? Sebenarnya kalau ini multifaktorial atau banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya, bisa dari diri kita sendiri juga yang emang kebiasaannya atau habitnya dari dulu tuh makanya dirapel sampai dirapel di siangnya atau enggak di sorenya. Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh kenapa bisa terjadi? Karena kita kadang lebih mikirin apa yang akan kita kerjain atau laluin hari ini daripada kita memikirkan rasa lapar kita sendiri. Kayak misalnya nih, yang tadi yang sibuk otomatis kan dia juga bisa lupa sama rasa laparnya karena dia sibuk sama kegiatan apa nih yang dia harus laluin hari ini kayak gitu kan. Jadi dia bisa aja lupa, apalagi teman-teman yang semester akhir terus laporan PR banget. Jadi rasanya kalau sekali kumpul tuh pengen dihabisin semua pembahasannya kayak gitu. Gak mau nyari waktu lagi karena capek nyari waktunya. Susah banget emang nyarain waktu dari yang kampus B kan ya, kampus B harus kesini atau kita yang harus kesana kayak gitu. Tapi sekarang kan teman-teman semua lagi pada lagi pada FOMO kayak olahraga, running kayak gitu. Lagi pamer Strava. Iya benar-benar. Sebenarnya tuh bagus ya FOMO kayak gitu. Tapi kan kalau kita yang kuliah, kalau saya pribadi saya ngerasa enggak cukup waktu untuk melakukan hal yang kayak gitu ya, kayak ambil kelas pilates, ambil kelas yoga atau membership gym kayak gitu. Saya ngerasa enggak cukup waktu yang sekedar 2 hari itu rasanya saya pengen hibernasi, tidur ya kan, kayak 2 hari untuk libur untuk ukuran Poltekkes tuh kayak saya kayak enggak cukup banget libur 2 hari untuk pas penat itu rasanya masih kurang. Iya, terus teman-teman kan yang sekarang kita lebih mementingkan ego kita untuk pamer di sosmed kalau kita sedang ini. Tapi kita nggak mikirin kalau sebenarnya kalau aktivitas kita lebih padat, asupan kita juga harus perlu diperhatikan kayak gitu. Karena kan kebutuhan itu mempertimbangkan apa yang kita kerjakan, seperti apa aktivitas kita, berapa lama kita beraktivitas kayak gitu. Tapi biasanya teman-teman lebih fokus ke aktivitas mereka kayak itu ya tadi yang pamer Strava, terus nanti habis itu geser ke coffee shop. Terus di coffee shopnya makan croissant sama aren latte, kalorinya kan lebih kalori yang keluar nggak sesuai sama yang masuk kayak gitu. Makan atau melihat Iya.
itu, terus juga sibuk buat laporannya mungkin. Nah mungkin dari teman-teman yang sibuk-sibuk hari itu mungkin atau yang semester akhir jadi stres nih kak, jadi stres mungkin ngerasa kayak aduh saya orang paling capek di dunia ini gitu, kayak saya stres jangan ganggu saya. Nah itu tuh jadi nafsu makannya ada mungkin yang nggak ada nafsu makannya malah bukan berkurang lagi, jadi lebih sering ya udah ngomel-ngomel snack yang mungkin kayak kakak bilang tadi tidak mencukupi kebutuhan untuk tubuhnya. Nah kira-kira kenapa tubuhnya tuh bisa merespon hal seperti itu, kenapa saat stres kita tuh melakukan hal seperti itu? Sebenarnya stres itu tidak hanya mahasiswa semester akhir ya, tapi kalian juga pasti merasakan yang dari bangku SMA tiba-tiba harus kuliah dengan kepadatan itu pasti juga merasa stres karena adaptasinya belum yang gimana. Nah biasanya emang kalau stres itu secara otomatis kan kita capek pasti kita ngerasa stres. Jadi kalau PKL di masyarakat, PKL di rumah sakit kayak gitu pasti kita punya tekanan tersendiri untuk kita kerja, entah laporannya harus jadi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian kayak gitu. Nah biasanya kalau respon tubuh itu kan kita punya beberapa sinyal di tubuh kita, sinyal yang amat banyak di dalam tubuh kita. Nah salah satu itu sinyal stres itu tadi. Biasanya kalau ada beberapa orang memang kalau stres itu malah bisa nggak nafsu makan atau nggak makan sama sekali. Tapi ada juga yang malah makan banyak gitu ya. Nah di beberapa orang yang makan itu tadi biasanya mereka lebih fokus kepada apa yang akan membuat mereka senang. Mereka mencari hormon dopamin mereka sendiri gitu loh. Kayak kalau mereka makan sesuatu hal yang manis atau sesuatu hal yang mereka suka, berarti mereka akan menghilangkan stres mereka itu sendiri kayak gitu. Pasti kan kita kayak mikir kayak gitu. Kalau saya pribadi juga gitu. Kalau saya capek, kalau saya stres, tuh enaknya makan apa ya? Karena kalau kita harusnya kita berpikir kalau kita stres dan capek kita harus makan banyak karena untuk kesehatan kita gitu. Takutnya jatuh sakit. Iya, tapi yang bagi beberapa orang yang justru akan merasa lapar tadi, mereka biasanya lebih fokus ke tekanan mereka aja gitu. Jadinya otaknya tidak memberi sinyal untuk mereka merasakan rasa lapar mereka sendiri kayak gitu. Mereka fokus ke rasa cemas sama ketakutan dan stres tadi kayak gitu, sama apa yang mereka lalui. Saking stresnya sampai nggak merasa lapar gitu ya? Iya, gitu. Gila sih memangnya perpadangan dunia perkuliahan ini. Iya. Nah kalau tadi yang kakak bilang stres sampai nggak ada nafsu makan, kalau semisal nih dari teman-teman ada yang ngelakuin hal itu tuh dalam jangka panjang terus menerus skip jadwal makan, yang lebih sering ngopi, mungkinnya anak-anak zaman sekarang Gen Z lebih sering ngopi yang padahal sebenarnya itu nggak baik buat tubuhnya. Iya, benar. Nah itu tuh biasa berdampak apakah pada konsentrasi dan aktivitas akademiknya aja atau ada hal lain boleh kan? Ya, biasanya kan teman-teman sekarang tuh makannya nggak sempat tapi ngopinya sempat. Betul. Ya, biasanya mereka mengganti kalau tidak kalau sudah makan makanan yang manis berarti seenggaknya ada energi untuk melalui hari ini kayak gitu biasanya kan. Tapi sebenarnya itu kan kayak kita tahu sendiri itu hal yang salah tapi kita masih lakuin gitu karena emang kita nggak sempat makan. Kita ngerasa kalau kopi itu bikin kita kurang kayak bisa kembali fokus ke apa yang kita jalanin hari itu. Tapi justru itu perilaku yang salah. Nah, misalnya kalau dalam jangka pendek nih kita pengurangan glukosa dalam darah kita, kayak kita merasakan kayak gampang ngantuk, nggak fokus di kelas, sebenarnya lapar juga ngantuk, kekenyangan juga ngantuk, kelebihan gula juga ngantuk, kekurangan juga ngantuk. Misalnya kita bikin ngantuk, terus kita juga kurang konsentrasi tuh di dalam kelas, dan mood kita gampang berubah. Biasanya kalau kita lapar kan sensi ya. Iya. Kayak rasanya orang ngomong dikit pengen Iya benar-benar, apalagi kalau pacarnya gitu nanya, kamu kenapa? Gak apa-apa, padahal lapar. kasihan pacarnya. Iya. Terus kan dari segi ilmu gizi kan kita jadi kekurangan suplai ke otak gitu, jadi kurang fokus, lebih sulit konsentrasi, terus gampang lupa. Ya, gampang lupa. Materi yang kemarin aja di review hari ini kita bisa lupa. Dengan kanan keluar dengan kiri ya. Terus biasanya kalau dampak kalau berkepanjangan kan jatuhnya nanti ke medis, emang bukan anak kita ya, tapi pasti juga banyak teman-teman yang merasakan kayak dalam waktu panjang biasa telat makan, biasa nggak makan itu kan ada yang
makan gitu. Tapi kalau kita nggak makan ya mereka nggak punya kerjaan, mereka nggak tahu mau olah apa, jadi mau olah lambungnya aja. Nggak apa-apa berarti kayak punya lambung nih sampai udah dikasih sinyal, Iya, itu betul, pasti betul. mengabaikan. Nah mungkin menurut kakak atau sih tips yang paling ampuh atau mungkin yang efektif buat teman-teman di sana yang mungkin ingin memperbaiki pola makan supaya lebih teratur. Sebenarnya untuk tips yang muluk-muluk untuk ukuran kita sekarang juga enggak yang gimana-gimana ya, rasanya kayak menurut aja untuk bisa diterapkan secara makan teratur, tepat waktu, jumlahnya harus sesuai kayak gitu-gitu. Tapi bisa dimulai dari misalnya kalau ada kelas dipakai cadangan di dalam kelas itu tetap ada roti atau enggak permen atau air. Karena bapak ibu dosen tuh mengerti banget loh sama kita, kayak misalnya kalau ada 2 dosen nih ngajar di pagi hari dari pagi sampai jam 8 sampai jam 10, terus jam 10-nya nanti ke jam 12 tuh beda dosen. Biasanya kita dikasih waktu untuk sekedar peregangan kayak gitu-gitu. Nah waktu peregangan tuh kita boleh gunain makan apa yang kita bawa kayak gitu. Rasanya kalau 10 menit dikasih waktu untuk pergi ke kantin ngantri beli nasi atau beli apa kan nggak cukup. Iya, baik kalau cewek-cewek pasti nanya, kamu beli apa gitu ya, janjian. Iya benar. Belum lagi kalau jawabnya salah deh. Gimana kamu selesai? Bosan makan ini, mau nggak bosan makan nasi kayak gitu. Itu nggak cukup. Itu bisa kita pakai buat sekedar gitu sama makan yang apa yang kita bawa aja kayak gitu. Itu kan bisa seenggaknya ganjel lah gitu. Sekedar snack bar kan, itu kan ringan tas kayak gitu. Gak bakal beratin tas juga ya, aman aja. Nah itu teman-teman tipsnya terapin ya, jangan didengar aja. Nah mungkin itu sudah di akhir podcast ini. Mungkin dari Kak Nana sendiri ada nggak saran atau masukan buat teman-teman di luar sana yang masih mengabaikan jam makan, lebih milih sibuk aja dah dulu makannya belakangan gitu. Iya, sebenarnya nggak bisa dipungkiri nih kita bilang kalau teman-teman harus ingat makan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis kayak gitu. Nggak bisa dipungkiri, misalnya kalau teman-teman nggak ngekos harus sarapan. Misalnya harus sarapan untuk sekedar tumis dada ayam di pagi hari sama untuk sekedar rebus telur tuh rasanya PR banget ya, kayak aduh nggak bisa nih, kayak telat, kayak repot banget rasanya. Terus misalnya kalau saya juga yang di rumah, saya di rumah juga tinggal sama orang tua, kayak saya juga enggak setiap hari bisa makan pagi, kayak enggak setiap hari sempat makan pagi karena pagi-pagi kan orang tua kerja, dua-duanya kerja, jadi makanan tidak terlalu terhitung dengan lengkap gitu di pagi hari, jadi kadang juga seskip. Terus juga kan saya jauh 30 menit nih dari kampus. Gimana nih BTW 30 menit? Saya di Gerung. Oh Gerung. Lumayan 30 menit dari kampus kan, apalagi rame yang arah Palembang, jadi saya ada truk kayak gitu kan. Nah jadi saya harus spend 30 menit untuk segera berangkat ke kampus. Jadi otomatis hari saya dimulai lebih pagi dari teman-teman yang dekat di sini kan, dari teman-teman. Jadi tetap juga saya merasa saya tidak sempat sarapan kayak gitu, saya tidak sempat sarapan terus waktunya ke kampus. Tapi teman-teman yang di kos kalaupun mereka deket, merem semenit 2 menit aja rasanya penting banget kan, kayak merem semenit 2 menit. Misal kalau 2 menit dari kampus kosnya, terus 30 menit siap-siap, mereka bangun jam 7.28. Benar-benar dipasin ya, udah dipasin karena aduh lumayan bisa merem dikit kayak gitu. Terus misalnya kayak pesannya tuh nggak muluk-muluk nih ke teman-teman semua. Misalnya kalau kita sibuk sama jadwal kuliah kita, sibuk sama laporan kita, KKN kita, PKN kita kayak gitu kan, tadi bisa membawa cadangan makanan di tas kita kayak gitu kan. Nggak perlu yang berat-berat, nggak perlu makanan berat juga, yang penting disimpetin aja gitu, untuk sekedar minum air kecil kan. Nah kayak skripsi itu pasti akan berlalu, kayak laporan itu bakal jadi kayak gitu. Ya udah pasti KKN, PKN itu pasti bakal melewat kayak gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melewati itu, kayak bagaimana tubuh kita bisa sehat untuk bisa melalui itu kayak gitu. Justru kita harus investasinya ke badan kita sendiri. Kita harus benar-benar sehat untuk bisa melewati skripsi. Itu biasa sekali tahu, perjuangan skripsi itu luar biasa sekali. Dan butuh tenaga yang lebih banyak, lebih besar.
selama berkuliah nih, nggak harus skripsi, sebenarnya semua jenjangnya juga capek, semua semesternya juga capek. Kayak kalau kata gini sekarang it will pass, semua pasti akan berlalu. Tapi bagaimana kita melewati itu dengan tubuh kita yang sehat dan tercukupi gitu. Masa lemes-lemes skripsi? Masa KKN lemes-lemes apa kata masyarakatnya nanti? Betul. Makanya guys, itu saran dari Kak Nana tadi, tetap prioritas ke diri sendiri. Makan isi perut guys. Banyak banget kegiatannya emang kalau di KKN itu, apalagi jadi sekretaris, wadah tua kayak gitu, bisa kayak berurusan sama orang. Kan kita dilepas, otomatis kayak dilepas gitu kan berdosen. Jadi kalau apapun yang berkaitan dengan desa kita sendiri, kita harus sendiri. Surat-surat kita harus bisa sendiri. Emang bener sih kalau kita gabung ke organisasi, jadi belajar sekedar nomor surat kan kita harus tahu nomor surat tuh ada ilmunya gitu. Ternyata ada ilmunya ya, dari organisasi kita bisa tahu sekedar nomor surat tuh ada ilmunya. Jadi kita bisa terapin nih besok pas kita KKN. Karena biasanya ya kalau kita kelompok KKN itu kayak nggak semua orang pernah berorganisasi. Jadi kalau bermanfaat banget kalau ada orang yang pernah ikut organisasi. Interaksi dengan orang pun kita butuh energi. Betul. Energi. Masa ngomong orang nggak apa-apa gitu kan nggak mungkin ya. Kelihatan banget introvert ya. Kelihatan introvert, kelihatan belum makannya. Introvert atau laparnya ya. Ini orang belum makan nih pasti. Tuh itu guys, kalau mau sosial energinya banyak mungkin, atau mau bisa lebih semangat gitu menjalani hari-hari, jangan lupa makan. Ganti pakai, nanti ada yang ganti pakai kopi. Aduh. Dia bertenaga ngopi aja gitu. Bertenaga untuk nonton bola. Ngopi. Biar ngejreng Iya, ngejreng. Nah, udah nggak kerasa banget nih, kita udah bener-bener di penghujung acara podcast ini ya Kak Nana. Mungkin dari obrolan tadi itu kita tuh tahu bahwa aktivitas kita bisa sangat terganggu apabila kita tuh tidak menerapkan pola makan yang teratur. Nah, tapi mungkin teman-teman nih jangan lupa di tengah kesibukannya, di tengah pusing-pusing riuh-riuhnya kehidupan kampus, jangan lupa tetap mengatur jadwal makan, pola makan yang lebih baik. Nah, itu penting juga buat energi kita. Iya, Untuk misalnya kalau bisa pakai kalau pelupa nih bisa pakai alarm di HP kayak gitu-gitu kan. Sekarang juga ada aplikasi yang kayak pengingat kayak gitu ya, pengingat minum segera minum air, pengingat untuk makan, itu ada aplikasinya sekarang. Karena berpengaruh juga buat energi kita, buat kita bersosialisasi dengan orang banyak, dan juga konsentrasi kan ya, konsentrasi di dunia perkuliahan, tentunya buat kesehatan tubuh kita sendiri guys. Oke Kak Nana, terima kasih banyak sudah menemani saya hari ini, sudah menemani kita di podcast kali ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya yang agak padat ini. Terima kasih sudah mau sharing sama kita semua tentang manfaatnya mengatur pola makan gitu. Semoga apa yang kita bahas di sini itu bermanfaat buat kita semua ya teman-teman, buat kita berdua juga ya. Kita bisa terapin juga ya. Karena rasanya mengapik sekali kalau kita edukasi, konseling, penyuluhan ke orang, kita harus makan satu isi piring itu sekian, tapi kita sendiri tidak bisa nerapin. Iya, kadang juga buahnya bolong, sayurnya bolong. Kadang mungkin proteinnya enggak. Iya, nggak ada. Teman-teman harus seimbang. Tergantung sih, maksudnya tuh kayak mungkin diusahain ya, diusahain, mohon maaf. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang sudah mau menyaksikan podcast kita pada episode kali ini. Semoga next kita makin sering bisa menerapkan hidup sehat gitu ya, mungkin mau ada yang daftar membership gym mungkin ya. Mau nge-gym gitu atau mau Progress. Ya boleh banget. Gak apa-apa, positif ya Kak? Iya, positif. Positif boleh banget nih teman-teman. Oke, jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya yang tentunya akan membahas seputar gizi juga.